Ya, halo teman-teman, timnas Indonesia akan bertemu dengan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 besok. Hal ini terjadi setelah kemarin Uzbekistan berhasil menyingkirkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Lalu di pertandingan semifinal lainnya, Irak berhasil menyingkirkan Vietnam dengan skor 1-0 melalui gol titik putih dari pemain Irak. Ya, hal ini membuat timnas Indonesia akan bertemu dengan Uzbekistan, lalu Irak akan bertemu dengan Jepang. Untuk jadwal pertandingan sendiri, Indonesia melawan Uzbekistan, pertandingan akan digelar pada hari Senin besok tanggal 29 April 2024, kick off jam 9 malam dan akan disiarkan langsung di RCTI. Lalu untuk pertandingan Jepang melawan Irak akan digelar pada Selasa dini hari atau tanggal 30 dini hari, tepatnya jam setengah 1 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, jadi bertemu dengan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia besok, timnas Indonesia harus kehilangan sosok Rafael Strike yang harus akumulasi kartu. Setelah di pertandingan melawan Yordania kemarin dan pertandingan melawan Korea Selatan, Rafael Strike menerima 2 kali kartu kuning, dan artinya di pertandingan semifinal besok, Rafael Strike harus absen di pertandingan ini. Oke, jika dilihat dari kekuatan timnas atau skuad dari timnas Indonesia U23 ini, ada beberapa opsi nama yang bisa diturunkan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Rafael Strike. Jika kita ambil dari posisi striker, ada Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka. Dan ya, tinggal besok Sintayong siapa yang akan dipilih. Yang jelas pasti banyak sekali netizen yang lebih memilih Sananta ketimbang Hoki. Karena di pertandingan terakhir ketika Hoki turun, seorang Hoki passing-passingnya ini juga merepotkan teman-temannya sendiri. Namun ya, kita perlu melihat strategi dari coach Sintayong, karena jika opini saya pribadi adalah Sintayong kemungkinan besar akan memilih Hoki Caraka. Karena dari segi tipe permainan, Hoki ini adalah orang yang suka lari atau bisa mengepres pemain pertahanan lawan. Tapi ya, kita tinggal besok lihat seperti apa strategi yang ditentukan oleh coach Sintayong. Lalu jika kita melihat skuad dari timnas Uzbekistan, ya, skuad timnas Uzbekistan ini sama dengan timnas Indonesia U23. Bagaimana beberapa pemain dari timnas Uzbekistan U23 ini juga sering bermain untuk timnas senior, jadi juga menjadi bagian dari skuad timnas senior dari Uzbekistan. Pun sama dengan Indonesia, hampir separuhnya juga memperkuat timnas Indonesia senior dan bermain di Piala Asia senior di beberapa bulan yang lalu. Jadi secara kualitas kita tidak perlu takut, karena secara permainan timnas Indonesia juga secara permainan juga sangat menjanjikan sekali. Bagaimana kita berhasil merepotkan Australia, kita berhasil mengalahkan Yordania dengan bermain sangat bagus. Lalu kemarin kita juga berhasil mengalahkan Korea Selatan, dan bahkan kita bisa unggul lebih dulu sebelum akhirnya disamakan. Jadi ya, tidak perlu khawatir, kita lihat saja bagaimana besok perjuangan dari timnas anak-anak timnas Indonesia U23 ini. Namun jika saya cermati lebih dalam lagi, pemain dari Uzbekistan U23 ini ada 2 pemain yang sudah berkiprah di Liga Eropa, tepatnya di Liga 1 Prancis, yaitu Abdul Qadir Kusanov. Ya, ini berposisi sebagai back, dan saat ini dia memperkuat atau bagian dari klub Lens, klub Liga 1 Prancis. Dan di beberapa kesempatan dia juga diturunkan ketika Lens bermain di Liga Champions Eropa. Oke, dan yang kedua adalah Abosbek Faizulanov. Ini pemain dari CSKA Moskow, ya, klub besar di Liga Rusia. Tapi ya, kita juga punya pemain yang bermain di Liga top Eropa. Seperti Japsin Abdallah yang bermain dari Wolverhampton. Jadi tidak usah takut teman-teman, tidak usah cemas. Meskipun kita punya pengalaman kalau berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah ini selalu kesulitan, tapi kita kemarin berhasil mengalahkan Yordania. Ini menjadi bukti kekuatan timnas Indonesia U23 sekarang berbeda dengan timnas beberapa tahun yang lalu. Namun jika boleh sedikit melihat, memang kekuatan dari negara-negara Timur Tengah ini berbeda, karena dari segi fisik pemain-pemainnya, pemain dari Timur Tengah ini memiliki fisik yang tubuhnya tinggi, besar, tapi juga secara speed juga sangat bagus, secara teknik juga sangat bagus. Jika kita bandingkan dengan Jepang ataupun Korea, secara fisik mereka ini cenderung pendek atau sama dengan orang-orang kebanyakan dari timnas Indonesia. Jadi mereka lebih sering menggunakan teknik dan juga kecepatan. Jarang sekali yang mengandalkan bola-bola lambung. Namun kita melawan Timur Tengah, kadang
Yang menjadi problem adalah bola lambung yang dilemparkan atau yang digunakan oleh negara-negara dari Timur Tengah ini. Oke, tapi besok kita percayakan ke Sintayong apapun yang terjadi. Yang jelas ini babak semifinal ini sudah melebihi target dari PSSI dan sudah memenuhi target dari coach Sintayong. Artinya apapun hasilnya pertandingan besok, jelas ini juga sudah menjadi banggaan sendiri bagi kita pendukung dari timnas Indonesia serta rakyat Indonesia yang suka sepak bola. Dan besok jika kalah, ya berarti kita masuk ke babak perebutan tempat ketiga. Namun jika besok menang, lebih bonus lagi karena kita secara otomatis lolos ke Piala atau Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.